Oke, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih telah sudah hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan penyampaian sisi positif dari calon PGP kita, Alhamdulillah saya besar. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Alhamdulillah saya besar, dan semoga nanti kegiatan ini menginspirasi kita semua. Baiklah, Ibu tidak berbanyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses dan maju selalu untuk Pak Charlie selaku calon penggerak dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Di dalam Guru Penggerak itu salam dan bahagia itu adalah salah satu doa untuk kita hari ini supaya kita dalam keadaan sehat, bahagia dan bahagia. Mohon maaf Bapak Ibu, pada hari ini saya mengambil waktunya sejenak kurang lebih 1 jam untuk menyampaikan pemahaman tentang budaya positif, karena ini adalah salah satu tugas kami dari Kemendikbud yang harus mengimplementasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, bukannya saya di sini menggurui, tapi saya hanya menyampaikan pemahaman. Apabila ada hal-hal yang salah nanti tolong dikoreksi, silakan kita saling berkolaborasi dalam kegiatan siang hari ini. Oke, di sini kita membahas tentang budaya positif. Mungkin budaya positif ini adalah tidak asing lagi bagi kita. Nah, saya minta, sebelum kita masuk, saya minta Bapak Ibu, saya bagikan lembaran kertas ini untuk menjawab 4 pertanyaan di layar proyektor tersebut. Briefing kita adalah tebak-tebakan. Tapi tebak-tebakan ini ada kaitannya nanti dengan budaya positif. Salah pun tidak usah, tidak ada penilaian nanti. Ini hanya briefing, salah pun tidak usah. Oke, pertanyaan 1, pertanyaan aku bisa tebak tanpa saya aku. Nomor 2, tidak aja jawabannya paling ke atas, silahkan ditulis di situ. Nanti kita tempel di sana. Kurang lebih 5 menit lah, dan paling lama. Oke, aku bisa membuat orang menangis, tertawa, dan berbicara atau aku. Lalu nomor 3, apa yang selalu datang tetapi tidak pernah bisa didekati. Yang keempat, apa yang bisa memotret tanpa menggunakan kamera. Oke, semua ini kebiasaan budaya yang ada di sekolah. Silakan Bapak Ibu kasih nomor 1, 2, 3, nanti kita tanya lah.
Ya bebas saja mau nulis apa, tidak ada koreksi yang perlu, Pak. Tidak ada penilaian apapun atas semua ini. Ditulis saja. Semua yang imajinasi Bapak Ibu yang ada di pikiran Ibu sekarang. Ya segera. Ya ada yang sudah, ada yang tidak. Yang sudah boleh nanti maju ke tempel di bagian atas kartu pertama. Ayo, ada yang sudah dari tempel. Di ujung sebelah kanan mulai kita masuk. Aku adalah yang pasti dia berhubungan dengan budaya positif dan baru saja dilakukan baru saja dijaga Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu bebas ya, tidak ada penilaian. Oke, waktu yang akan lebih 10 menit. Silakan. Dan sore ini
Ya, ada 7. Kita ada 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Baca lah. Dari desa. Ya, kalau bagian salam dulu. Ya, satu lagi. Ya, saya minta 2 orang lah untuk mengingat yang dia cancel di tas kartu itu. Silakan. Ayo. Siapa yang mau? Ya. Saya boleh sedikit bacakan terserah dan menurut yang pas lah. Nah ini. Nomor 1, aku bisa terbang tanpa sayap, apa aku? Mimpi aku cita-cita. Yang kedua, aku bisa membakar menangis, tertawa dan berbicara, apa aku? Guru. Apa yang selalu datang tapi tidak pernah bisa didengar. Masa depan. Apa yang bisa memakai tanpamu dengan kamera ingatan? Oke, kita hapus dulu bagi sedikit. Karena apa yang kita berikan kepada peserta didik kita persepsinya berbeda. Karena hal yang dilakukan kepada SPP pada hari ini. Aku bisa terbang tanpa sayap, apa aku? Itu jawabannya waktu. Dalam budaya SPP itu adalah yang diperlukan adalah waktu. Selanjutnya, aku bisa membuat orang menangis, tertawa, berbicara apa? Emosi. Di dalam budaya positif, berarti kita harus bisa mengontrol emosi. Oke, selanjutnya apa yang selalu datang tetapi tidak pernah bisa diganti dengan masa depan. Masa depan itu diperlukan supaya membentuk siswa kita ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Oke, nomor 4, apa yang bisa memotret tanpa menggunakan kamera? Maaf. Ada beberapa orang tadi sudah benar. Nah, tapi ini tidak masalah. Ini hanya SPWK untuk membuka sedikit wawasan kita. Oke, kita masuk ke bagian materi. Tetapi sebelum masuk, saya ingin Bapak Ibu satu atau 2 orang apa sih budaya positif? Boleh? Ya. Budaya positif itu apa sih? Kalau kita masuk ke dalam
Bumega satu depan depannya. Ayo. Boleh. Terima kasih Pak Yusuf. Budaya positif, tadi ya Pak? Budaya positif, budaya itu adalah suatu kegiatan ya, tindakan yang sudah membuat budaya, artinya sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi artinya budaya positif adalah kebiasaan positif yang sering kita lakukan di sekolah ya, misalnya guru budaya positif dalam waktu misalnya datangnya tepat waktu ya, tidak ada ruang siswa tapi gurunya yang sudah datang itu ya bisa dia. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amina. Bu bisa Ya, budaya positif benar-benar budaya itu adalah kebiasaan atau apa yang dilakukan di lingkungan kita itu yang melekat, itu adalah budaya. Kemudian positif itu kan sesuatu yang baik, pikiran yang baik, pikiran yang positif, hal-hal perilaku yang positif. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang perlu kita tanamkan untuk kebaikan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Oke, luar biasa, kita hapus dulu untuk kita ya. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan menunjukkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada nilai yang ada di dalam budaya positif. Nilai itu adalah nilai teladan yang ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Oke, jadi kita sering kali kepada siswa jangan terlambat ke sekolah, tapi kita sering terlambat ke sekolah. Berarti kita harus menanamkan diri kita dulu, nilai yang ada di dalam diri kita, baru kita implementasikan kepada murid supaya kita itu menjadi contoh untuk mereka. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai yang baik yang perlu kita munculkan di dalam sekolah supaya warga sekolah itu mengikuti teladan kita. Oke, selanjutnya refleksi lagi. Refleksi ini banyak refleksi saja. Oke, di gambar kedua silakan tulis nama, kemudian refleksi nama Bapak Ibu semua. Setelah penjelasan singkat tadi dari Ibu Darwina, Ibu Vanessa, dan dari saya, budaya positif apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Coba kita singkat saja, 1 menit. Singkat. Apakah contoh satu apakah ibu orangnya selalu pagi ke sekolah? Apakah ibu orangnya ya dari diri apa kira-kira yang ada di dalam diri Bapak ini tentang budaya itu? Silakan singkat itu tidak masalah, tulis nama. Budaya positif apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah?
Yang sudah silakan ditempel di bagian tengah sebelah kanan saya. Enggak nama. Kasih nama. Ya, sudah semua sampai ditarik. Terakhir ditarik. Yang disuruh 2 orang. Satu orang pertama untuk membaca hasil dari teman atau miliknya sendiri. Kenapa? Ya. Dan juga melakukan tugas dengan mudah. Luar biasa. Bukan buat yang luar. Satu orang lagi bisa. Silakan. Ada yang mau untuk menyampaikan pendapatnya seperti awal ini. Pak Soleh. Terima kasih untuk yang saya sering lakukan adalah kunjung yang sangat sehingga terjadinya suasana yang Oke, jadi dari CCTV itu pada email Pak tadi adalah melakukan pekerjaan apa yang ada di dalam sekolah. Selanjutnya pada sebaiknya kita perlu menanamkan bahasa sini. Nah, itu dari CCTV.
Kita lanjut. Oke, konsep dasar budaya positif itu adalah pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga perubahan dasar manusia, yang keempat menikmati perilaku manusia, yang kelima sisi kontrol, keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah ini yang kita bahas nanti, saya bahas secara singkat dan jelas nanti di bagian 7 bagian ini. Salah satunya adalah kegiatan kita adalah untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berpihak kepada murid dan pemimpin pembelajaran. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol pada stimulus respon kebutuhan semua orang yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang alat. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku guru murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang dan menang. Oke, Bapak Ibu, yang harus kita pahami dulu dalam perubahan paradigma baru ini adalah zaman siswa sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Nah, kemarin kami begitu kuliah pada pertama pendidikan guru penggerak, saya pernah bertanya kepada instruktur bagian kami itu, Pak, kenapa guru itu berubah? Itu membuat kami capek ya Pak, membuat kami ribet. Ternyata jawabannya adalah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Karena zaman dahulu pada zaman koloni itu berbeda dengan pada zaman sekarang. Siswa sekarang itu adalah lebih sensitif dibandingkan zaman kita dulu. Zaman kita dulu itu kelas kita itu adalah orang-orang yang tua. Tetapi kalau sekarang siswa-siswi kita itu adalah bersentuhan telah berubah dibandingkan yang dahulu. Itu berbeda sekali. Zaman dulu kan zaman koloni. Nah, jangan pernah melihat kesalahan siswa itu adalah sesuatu yang membuat mereka terpuruk. Kesalahan siswa itu punya penyebab. Apakah dia ada masalah di dalam rumah? Apakah dia ada masalah dengan keluarga? Apakah dia ada masalah dengan teman? Karena pada tujuannya ketika mereka bersekolah itu ada tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena bersekolah itu adalah membuat mereka itu belajar untuk edukasi. Baik, untuk perubahan paradigma baru. Oke, bagian kedua disiplin positif. Maka disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan berasal dari tangan anak sendiri, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan anak dengan nilai yang membagikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang membuat dapat mendengar rasa tidak nyaman. Kadang-kadang siswa-siswi itu melakukan sesuatu karena mereka tidak nyaman, terpaksa. Bapak Ibu, itu banyak sekali pro kontra. Tetapi setelah pembahasan yang panjang, kami memahami bahwa keadaan anak sekarang itu berbeda dengan dahulu. Nah, seperti pada kasusnya saya lihat tadi, kasusnya si anak Wati dengan anaknya yang ditangani oleh Krista. Nah, ini maksud dan tujuannya. Mereka itu sudah suka penekanan. Mereka itu suka sayang-sayang. Itu anak sekarang. Berbeda dengan kita yang dahulu. Perlu memberikan kebanggaan kepada mereka. Baru mereka bisa berubah. Nah, ini yang saya lakukan kemarin ketika dengan Arel
karir yang sering terlambat, mulai saya lakukan ternyata bisa. Dia itu seperti membutuhkan kasih sayang. Nah, kasih sayang. Karena di dalam rumah itu orang tuanya sibuk sendiri ternyata itu yang terjadi. Dia butuh perhatian dari kita. Nah, jadi prinsip yang ada di dalam dirinya itu berpengaruh terhadap kelakuannya yang sudah di sekolah itu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita mengenai masalah murid, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar murid tersebut. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dia tidak sekolah, dia bekerja dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kita bagaimana caranya supaya dia ini bisa tetap di sekolah dari memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Yang kedua, kebutuhan kita dan kasih sayang murid ini diterima dari agama. Nah, ini seperti kasus Pak tadi, karena dia pengen cinta dan kasih sayang. Karena kemungkinan orang tuanya itu adalah kurang waktu untuk dia, jadi dia memberi perhatian lebih di sekolah. Kebutuhan kekuasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang kita mengabaikan anak-anak dan siswa-siswi yang berprestasi, yang bisa menjawab dan bisa sedikit saja melakukan tindakan. Kita jangan berterima kasih, memberikan kebahagiaan, kata-kata yang membanggakan mereka. Nah, itu adalah salah satu dorongan yang luar biasa dalam diri mereka. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Kita bebas memilih. Mereka bebas memilih dengan tes awal, asesmen awal, atau asesmen yang mereka bebas memilih dari dan mereka sendiri. Tanpa kita harus patuh, karena mereka harus membaca buku, atau ada saja yang mereka lain yang mereka sukai, misalnya yang lain bisa suka diskusi, bisa saja. Memang itu daya belajar yang dilakukan sekarang. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan merasa senang, kebutuhan untuk merasa senang. Mereka itu suka berbuat sesuatu dengan rasa kesenangan, Nah, kemarin di bagian ini ini kalau saya sampaikan dari instruktur kemarin yang fasilitator, masalah pilihan. Nah, kita kan ada asesmen bakat dan minat. Bapak Ibu sekarang itu di peraturan menteri untuk pramuka itu wajib di sekolah, tapi tidak wajib siswa mengikuti. Jadi di sekolah itu wajib ada pramuka, tetapi perlu ada asesmennya. Tidak semua wajib mengikuti, tapi wajib ada di sekolah. Nah, jadi jangan sampai ada bilang bahwa di sekolah tersebut siswa semua wajib. Tolong diubah. Jadi pesan kemarin dari instruktur dan fasilitator, karena di prakarsa perubahan kemarin itu jaminan ada dari fakultas yang mewajibkan seluruh siswa untuk berlomba, lalu diprotes oleh pihak fasilitator. Tidak boleh seperti itu, karena sekarang ada SSB tidak dilakukan. Jadi pramuka itu wajib ada di sekolah organisasi tersebut, tapi siswa wajib untuk memilih. Tapi saya pikir betul juga, karena kalau banyak data kita bagian sahabat, kayak kemarin kan banyak sangga, akhirnya banyak berbagi kan, rokok sangga, akhirnya dana itu banyak memakan dana. Nah, itu juga terkait itu juga ternyata. Oke, motivasi perilaku manusia. Murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya sedang melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau keinginan. Jadi mereka melakukan sesuatu karena mereka ada tekanan dalam diri mereka di dalam
Selanjutnya murid bertanya apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Mereka pengen penghargaan dari kita. Itu motivasi mereka. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi yang ada di dalam diri mereka. Saya misal melakukan ikut dalam organisasi khusus. Organisasi khusus itu untuk apa? Kedepannya saya. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Untuk bisa melakukan kepentingan mereka, itu salah berkolaborasi dengan teman-teman. Itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan jika yang takut menghindari dari hukuman atau mengharapkan akan untuk penghargaan. Hukuman yang kita berikan, Bapak Ibu, diharapkan nanti mereka tidak lagi terikat terhadap hukuman. Tetapi secara berkelanjutan mereka tidak lagi memikirkan hukuman, tetapi mereka sadar atas dirinya sendiri untuk kita tidak terlambat dulu ke sekolah. Tidak lagi mereka memikirkan ada hukumannya, tetapi menyadarkan diri mereka. Selanjutnya, murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, menghargai nilai kebaikan diri sendiri. Nah, nilai kebaikan itu serta menghormati, menghargai, jujur sama teman, itu adalah salah satu nilai yang diharapkan. Nah, sebelum kita lanjut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ya, waktu kita kurang lebih 30 menit. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya yakin kalau di awal kelas, pernah di luar kelas Bapak Ibu pasti memahami tentang ini. Nah, tadi pun baru melakukan restitusi di kantor nanti ada restitusi. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan tadi di lapangan itu adalah bagian restitusi juga sebetulnya. Oke, ada posisi kontrol guru. Guru itu ada 5 posisi kontrol. Penghukum pertama, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima itu adalah manajer. Nah, saya pengen Bapak Ibu guru berikan contoh posisi kontrol guru penghukum. Satu orang. Baru saya cerita. Ayo, posisi guru penghukum. Misalnya terlambat ke sekolah, berdiri di lapangan, itu posisi penghukum. Membuat rasa bersalah, menunjuk dia, merasa dia ini bersalah, mungkin selalu seperti saja tiap hari. Nah, itu rasa bersalah. Teman itu kita rangkul dia, kita beri bahasa baik. Kalau pemantau kita memantau ada dia, apakah dia ini pacaran enggak, apakah dia dulu bawa HP, pemantau. Nah, setelah dipantau, lalu kita ada penghukum akhirnya nanti. Nah, selanjutnya ada manajer. Nah, manajer itu memberikan dorongan, motivasi kepada siswa tersebut sebelum melakukan beberapa hal tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu yang dari kalimat ini posisi kontrol yang mana harus dilakukan? Sebagai teman, selain teman. Kenapa?
teman-teman maksudnya untuk mengetahui kondisi pintu itu mengetahui apakah kesalahan itu dari pribadinya atau dari orang lain. Makanya kita harus mengetahui seluk-beluk terjadinya masalah. Ada yang lain? Bapak Ibu, yang paling bagus posisi kontrolnya itu adalah posisi manajer. Manajer itu dimana kita sebagai pemimpin, anak-anak itu adalah sebagai orang yang kita tuntut. Nah itu yang paling bagus. Nah, kalau teman terlalu dekat nanti berbahaya untuk kita. Jadi posisi kontrol ini yang paling baik dilakukan adalah posisi manajer. Oke, ini contohnya. Mengukur memenuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan baik, membuat bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu gak hebat sama kamu. Lanjut kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat ujian negara. Itu kasus yang kelima. Kemana kamu lagi jangan dituduh. Ayo kamu dengan yang lain untuk ada di. Nah itu mungkin ada salah satu yang ibu. Pemantau sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang harusnya kamu lakukan. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Jadi Bapak Ibu kalau memenuhi kasus terhadap anak, kita lakukan posisi dulu adalah manajer. Kita posisikan diri dulu sebagai manajer, jangan posisi langsung dulu manajer. Kita perlu melakukan kegiatan sebagai manajer dulu. Kasih pertanyaan, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Oke, perilaku kontrol negatif apabila Bapak Ibu lakukan pada awal yaitu hukum hati menunjuk menyakiti atau menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan dididik berkata. Nomor bersalah berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam yang sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, perilaku kontrol positif yaitu teman, memantau atau manajer membuatkan alasan-alasan sesuai berikutnya. Lakukan diri Bapak itu secara tidak mengganggu PSK. Nah, pemantau yang diturun dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Dengan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut, kalau kamu yakininya, maka kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menghasilkan apa dari diri ini. Oke, itu salah satu posisi kontrol. Oke, ini penting Bapak Ibu. Ini sering diingatkan Ibu Herlina kepala sekolah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sesuatu yang kita yakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai belajar untuk diturunkan di kelas. Saya ingat kemarin videonya ada punya di Risma. Nah, kira-kira begitu. Tentang keyakinan kelas itu selain itu seperti apa? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu seperti kesepakatan bersama dari seluruh siswa. Jadi apa positif apa yang bisa mereka jadikan nilai-nilai di dalam kelas itu secara pribadi dulu, kemudian dijadikan satu sehingga semuanya bersepakat bahwa inilah ABCD inilah yang bisa dijadikan nilai-nilai baik untuk mereka lakukan di dalam kelas. Ya, luar biasa sekali Bu Risma. Dan betul tidak Bu Risma untuk keyakinan kelas itu. Ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak boleh guru ikut campur. Yang menentukannya adalah murid.
Tetapi kita iming-iming terlebih dahulu bahwa keyakinan kelas ini berdasarkan tentang kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah menghormati, menghargai, itu yang paling penting. Jujur itu yang paling penting. Nah ini contoh keyakinan kelas: menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Bagaimana penunjukan keyakinan kelas? Jadi abstrak dan peraturan. Oke, peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan itu adalah kita yang ikut serta dalam pembuatannya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu siswa yang membuat, dan siswa. Tapi kita arahkan nilai kebajikan terlebih dahulu supaya mereka menanamkan hal yang positif. Nah, itu sedikit saja agar mudah guna. Jangan banyak lah keyakinan kelas. Kalau terlalu banyak nanti sulit. Berupaya pernyataan universal tadi menghormati, menghargai, dan jujur salah satunya. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah bergerakkan. Sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas. Jangan sampai ada keyakinan kelas nanti tidak sesuai yang ada di dalam. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas beserta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti dirangkum benar Ibu Risma dari semua orang untuk keyakinan kelas nanti kita rangkum jadi satu. Itu kalau Ibu yang dari luar kelas. Oke, ini supaya tidak ngantuk, kita coba kasus segitiga restitusi. Oke, kita ada kasus Bapak Ibu. Misalnya kita ada kasus siswa terlambat. Kasus siswa terlambat. Hal yang pertama kita lakukan adalah stabilkan identitasnya. Kita jangan tertidur dulu. Nah, misalnya kasus tadi orang tua melarang anaknya pacaran. Kita santai dulu. Untuk stabilkan identitas kita santai. Tanya dulu mana kabarnya, siapa namanya si Chelsea, kabarnya mana kerjanya hari ini, sehat saja. Itu awalnya yang santai. Tahu nggak salah satunya apa? Nah, itu diawali itu restitusi. Diawali baru kita menanjak ke validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu salah? Salah nggak? Kira-kira apa yang perlu kamu perbaiki yang ada di dalam diri? Itu kontrolnya dulu. Suruh dia berbicara. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, dia keluarkan. Karena kita terlalu mengintrospeksi dia, akhirnya dia takut di bawah santai. Ini segitiga restitusi. Selanjutnya, apa sih peraturan kesepakatan kita di sekolah? Apa sih kesepakatan yang di dalam kelas kita? Bahwa kita itu harus dulu ke sekolah. Paham nggak dulu Chelsea? Ya, paham, bla 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 bla. Oh, kenapa melanggar? Itu yang kita harus stabilkan dulu. Dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, saya ingin Bapak Ibu mempraktekkannya. Pertama sebagai guru, satu sebagai siswa dengan terapan segitiga restitusi. Nah, praktekkan cara Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Nah, dengan 3 tahapan ini. Dan setiap orang pasti punya kesalahan. Hal ini yang harus kita lakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita berjalan. Berarti bukan dia satu-satunya yang berjalan ini. Sekolah ini ada kasus tadi sudah saya kirim 14. Ini sesi terakhir.
Stabil dan identitas kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau menjadi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Untuk menanyakan keyakinan dasarnya adalah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau dia melakukan hal tersebut, itu kenapa dia melakukannya? Menjadi apa? Ya. Itu kasusnya. Bapak Ibu menganalisis. Nah, biasanya kan siswa disuruh analisis. Nah, ini Bapak Ibu. Kasus ini adalah kasus yang akan digunakan untuk praktik pendidikan institusi dalam karya kami kemarin saya ambil untuk program pendidikan guru penggerak. Rancanganlah diri Anda sebagai guru yang akan melakukan persiapan dengan murid sesuai dengan kasus di bawah ini. Ingatlah bahwa ini hanya sebuah latihan. Anda adalah wali kelas 10 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Suatu hari saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, Anda dihampiri oleh satu guru yaitu Basti. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini. Pada salah satu murid Anda yaitu Bika, menurut Bapak Basti, beliau dan beberapa guru lainnya merasa bahwa Bika berbohong saat guru-guru tersebut mengajar. Bika beberapa kali izin ke toilet. Pada awalnya guru-guru tersebut merasa biasa saja, namun dalam 1 jam pelajaran Bika bisa beberapa kali izin ke toilet. Ketika ditanya alasannya, Bika selalu bilang sendiri. Setiap kali Bika izin ke toilet pun selalu diiringi dengan tawa dari teman-temannya. Beberapa guru berkata pada Bapak Basti bahwa mereka menawarkan Bika untuk pergi ke unit kesehatan sekolah. Namun ditolak oleh Bika. Anda mengerti situasinya dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bika keesokan harinya. Anda meminta waktu dan Bika diskusi dan mengklarifikasi laporan dari Bapak Pasti. Nah itu. Jadi satu orang jadi guru, orang biasanya ini sering terjadi. Ketika kita nongkrong, Bapak Ibu nongkrong, masuk dalam kelas. Nah, anak ini sering nggak masuk. Kita lapor ke guru yang lainnya. Nah ini kasusnya kurang lebih seperti itu. Nah, keyakinan kelas Anda selalu kita positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Senantiasa membantu tugas Anda lakukan percakapan restitusi dengan kita. Percakapan ini harus mampu menggali cerita dari sudut pandang kita, kebutuhan yang berusaha dipenuhi kita dalam melakukan aksi tersebut. Anda bisa menanyakan alasan kita melakukan aksi tersebut. Keyakinan kelas yang dilanggar, tindakan yang akan dilakukan kembali. Nah ini tahapan restitusi. Ini bisa digunakan oleh wali kelas. Nah, apabila menemukan kasus pertama, biasanya kita menemui kasus pertama. Kita stabilkan identitas dulu, bersalah dulu tidak apa-apa, tidak akan sempurna. Itu salah satu. Kita tanya dulu kenapa dia melakukannya, kabarnya apa. Itu salah satu distabilkan identitas. Jadi dia sampah jangan dimakan dulu. Kalau tindakan yang salah itu, ada Bapak Ibu yang mau mempraktekkan di depan, seolah satu jadi guru Pasti satu jadi kita, satu jadi guru yang melaporkan. Ini mudah, tapi sulit. Yang mudah, tapi karena ada emosi kita sulit kita lakukan. Jadi akhirnya nggak sempat melakukan segitiga diskusi langsung emosi. Nah, itu. Ini materi terakhir. Kalau Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini, berarti program berhasil. Nah, bisa tersampaikan dengan baik.
biasa saja. Tok. Nah, ini saya berikan contohnya. Jadi ngobrol nih, misal Bu Risa dengan punya Papa, tahu nggak? Tadi ada di dalam kelas, siswa terus saja oleh kata Bu Risa. Siapa? Kata Pak ini, si Anu, kita selalu saja bukan di guru saya, di makan saya, makan yang lain itu sama. Oh iya, nanti saya panggil. Dipanggil kita, terus dari silakan kita masuk apa kabarnya, aman, berbicara sampai menemui kenapa Bapak Ibu aja yang beri alasannya kenapa bisa sering itu kira-kira Ibu aja, Bapak Ibu aja yang imajinasinya masing-masing. Apakah benar-benar dia sakit atau dia ke kantin? Bapak Ibu aja yang apakah dia bolos selamat sering. Ayo Bapak Ibu. Satu kelompok saja, 3 orang bisa. Diingatkan ya Bapak Ibu sebelum melakukan hal-hal di restitusi penting sekali, sangat penting sekali melakukan tindakan-tindakan kesalahan siswa. Ya, ada yang bisa acting, itu acting. Siapa jadi bintangnya? Satu jadi Bapak pasti. Ibu pasti. Dari suapan itu betul. Nanti gitu. Dengan ini pekong. Oh, mereka apa bu? Kita sudah cepat selesai tadi. Melakukan kegiatan segitiga restitusi dengan kasus yang ada di sini. Satu kurang dua orang dulu. Ya. Ya, biar kita cepat selesai. Ini sekarang ini.
Ibu Krista aja yang membuat alasannya. Kita sering dikawin ya itu. Ngapain dia kawin? Guru yang bertugas menanya. Iya, ada yang mau nanya. Siapa lagi kelasnya? Yang mana kita kita? Yang di mana yang beda? Beda. Kalau boleh dulu, melapor. Itu melapor. Kayak kali kelasnya. Dia bilang kan sebagai bisa ditanya kembali. Jadi gurunya yang mengajar ya? Ya, dari gurunya yang mengajar. Ini kembali kita di siswanya semua. Ya, kita dikasih siswa dan Saya juga berbincang dulu. ada belum ajar itu? Iya. Oh ya, ibu aku belajar lagi. Aku ini kan belum makan, tapi ceritanya si ibu beres ini ceritanya nggak masuk terus. Nah, izin nominir. Iya. Aku yang paling pertamanya. Iya ada kasus nanti itu. Bisa tuh dia validasi, jadinya validasi itu kan mencari apa kayak mencari sisi benar salahnya itu mengungkap fakta ya validasi itu memvalidasi. Habis itu menanyakan, nah, enggak keyakinan kelas berapa? Kita kan sudah membuat keyakinan menurutmu dengan dirimu seperti ini, keyakinan apa ya? Ibu melapor. Ibu melapor gitu. Ibu yang melapor. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, ya. Ya. Di toilet kenapa? tiba-tiba boleh lagi dan itu nggak
ada guru yang menyampaikan, katanya kamu sering izin keluar ke WC rasanya tidak ada lain-lainnya, atau mungkin itu membaca atau gimana? Enggak ya, terus ya. Kira-kira kalau dilihat dari apa yang dilakukan itu apa namanya, entah itu benar atau salah, karena ibu juga nggak tahu apa benar, tapi kalau hampir semua guru itu menunjukkan bahwa Mega itu sering izin ke toilet, nggak mungkin kan? Tapi terusnya tiap hari benar. Nah, itu kan benar atau salah Mega sendiri yang tahu. Yang pasti kira-kira menurut Mega benar tidak apa yang Mega lakukan. Kalau kamu dia bisa memasuki pelajaran, Mega melakukan itu bisa belajar dengan baik. Nah, kemarin ada nggak Mega dengan teman-teman membuat keyakinan kuat? Apa yang Mega buat di keyakinan kuat itu adalah dari diri Mega sendiri. Belajar memperhatikan setiap ilmu masuk kelas. Lagi, terus tidak terlambat, kemarin banyak yang keyakinan kuat menghargai, ya, kemudian belajar dengan baik, memperhatikan pada saat guru. Nah, kalau ibaratnya yang terjadi pada saat Mega keluar masuk itu konsentrasi orang termasuk Mega itu terganggu apa tidak? Nah, kira-kira itu bisa nggak Mega ubah dengan keyakinan yang sudah Mega tahu bahwa tadi itu pada saat Mega keluar masuk Mega mengganggu teman-teman dan juga mengganggu konsentrasi Mega. Keyakinan yang mana yang bisa dilanggar? Apalagi bisa diubah, bisa kita Mega pada saat jadi guru kan aku fokus ya Mega ya, kalau menjelaskan kedua bisa mendengar. Mega pasti bisa menjadi guru yang baik pada saat Mega benar-benar dengan keyakinan bahwa dia betul-betul tidak ada masalah. Gitu ya Mega ya. Jadi betul-betul mau WC lagi Mega. Ya, tidak berulang-ulang ya Mega ya. Yang kemarin itu yang dilakukan itu memang benar-benar karena mau WC aja atau memang ada alasan lain? Nanti mungkin ya, bertemu dengan teman-temannya gitu ya, atau orang bosan gitu ya. Lain kali ya Mega ya, tolong diperhatikan lagi dan jangan diulang lagi yang seperti itu ya, agar Mega terus nantinya ya. Jadi keyakinan kuat itu dapat terlaksana. Demikian ya Mega ya, dan terima kasih. Ya, luar biasa. Tangan dulu dengan Indonesia yang bisa ya, kurang lebih seperti itu yang mengenai kasus yang ada di dalam kelas Bapak Ibu atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Kita kasih restitusi dulu sebelum kita melakukan beberapa tahapan. Nah itu. Oke, restitusi ini penting supaya siswa tersebut bisa membuka diri, memberitahu alasan-alasan mereka, beri mereka siklus supaya mereka itu bisa mengeluarkan pendapat mereka. Nah, keyakinan itu adalah dengan dia terus keluar itu mendapat teman-temannya belajar di dalam kelas. Nah, itu hal yang dia ada menghormati orang lain, menghargai orang lain. Meskipun dia itu dalam keadaan sembelih. Oke, sampai di situ Bapak Ibu ada pertanyaan?
Kayak kita tulis dulu di lembaran satunya lagi, ini Bapak. Apa tantangan dalam menerapkan budaya positif dan apa solusi menurut Bapak Ibu lakukan? Pilih salah satu. Salah satu tantangannya, lalu gimana solusi? Singkat saja. Nah, Bapak Ibu, nggak usah tanya. Singkat saja, langsung namanya. Tantangan dan solusinya. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari tentang budaya positif? Ini yang terakhir lembaran. Tulis namanya lagi. Apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari tentang budaya? Lembaran yang baru dibagikan. Nah, lembaran terakhir di samping kiri, lembaran yang ketiga tadi samping lagi terakhir. Ya.
Yang sudah silahkan ditempel. Pertanyaan ketiganya sebelah kanan, pertanyaan terakhir. Ada ikan kade di bawah dek. Ada ikan kade. Ada ikan kade. Oke, untuk sesi terakhir saya minta satu orang memecahkan satu untuk pertanyaan 3, satu untuk pertanyaan 4. Ya, boleh. Siapa satu orang tinggal membacakan saja di papan. Ya, itu gitu. 1 di 3, bebas punya boleh kami yang lain boleh.
Jadi satu ya, satu orang yang pengen ikut. Yang pertama itu mengubah karakter yang tertanam dari lingkungan. Solusinya perlu adanya pendekatan secara individu, memberi pemahaman dan menanamkan keyakinan dan motivasi untuk bisa berubah. Saya bisa mempelajari hal-hal apa saja yang harus saya lakukan apabila menemukan atau menghadapi kasus siswa yang telah melakukan pelanggaran. Oke, ini sesi terakhir kita. Bapak Ibu, di penutupnya ada kata-kata sedikit. Kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah diri sendiri. Nah, itulah inti dari budaya positif. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan budaya positif, teraplah budaya positif yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kemarin kami seru sekali. Ada satu orang PPP menerapkan beberapa budaya positif kepada siswa, tetapi belum tentu dia menerapkan itu. Dan sebelum kita mengimplementasikan ke siswa, terapkan dulu budaya positif yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau sudah sip dan pas, sudah baru kita terapkan kepada siswa. Nah, jadi perbaiki dulu diri kita, baru kita lanjut ke siswa itu. Nah, selanjutnya saya mohon maaf sekali Bapak Ibu apabila ada kekurangan mengambil waktu Bapak Ibu dalam sesi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Dan ini adalah salah satu tugas kami Bapak Ibu untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dari Kemendikbud. Saya harapkan budaya positif ini bisa dilakukan di sekolah kita dengan baik, baik untuk dewan guru atau untuk siswa-siswi atau untuk staf. Nah, supaya kedepannya sekolah kita bisa maju. Dan kedepankan dari PDP Bapak Ibu, kalau mau yang berminat mendaftar guru penggerak, dibuka seluas-luasnya peluangnya. Nah, guru penggerak angkatan 12. Ya, mungkin dia ada tuh. Nah, ya ini kalau mulai ini untuk mengubah pola pikir kita yang Dua kali kan, Dasus bareng Feris. Biasa tadi dia proses jadi kita bikin seperti ini. Semua di sini kan saya suruh berpikir satu menit saya. Nah, kita memang awalnya dari waktu, tetapi semakin lama semakin terus cepat berpikir. Nah, itu terus cepat berpikir. Hal-hal seperti ini sering dilakukan di guru dan apalagi praktek. Nah, praktek lagi. Ya, jadi sama halnya kayak perubahan perubahan. Ya, kemudian merasa perubahan itu kami kemarin selain dari sini, di sana diskusi lagi sampai melalui jadi diri kita sendiri. Nah, itu baik sekali loh itu. Kadang kita nggak tahu bakat yang ada di dalam diri kita, ketika berkumpul dengan orang-orang yang kuat, bakat itu akan keluar dengan sendirinya. Itu yang bikin luar biasa. Sebetulnya setiap ini punya bakat, tapi tidak keluar saja. Sebetulnya kalau keluar itu luar biasa. Gimana sampai sisi terakhir ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke,
Oke, semoga kita menjadi guru yang selalu bergerak dan bergerakkan mengasuh hari ini dan bersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih takut sih? Ada